Halo subscriber, jumpa lagi dengan channel Isi Motovlog. Kali ini kita akan memasang lowering kit ini pada Honda CBR 250RR kami. Tujuan pemasangan ini yang pasti untuk bikin ground clearingnya itu lebih rendah ya. Ini kita kasih contoh, tinggi saya 166, kaki kurang napak sempurna ya, seperti ini. Seperti itu. Coba kita ukur dari jok ini sampai bawah itu berapa untuk referensi acuan sebelum dan sesudah dilakukan penggantian lowering kit ya. Oke, untuk pengukuran ground clearingnya dari jok ini sampai bawah itu kurang lebih sekitar 71 cm ya. Terus untuk langkah kerjanya nanti rencana ini ngelepas dua mur ini ya, yang ini sama yang di bagian sini. Nah ini ada, nah itu lepas mur satu ini sama yang satunya ini. Mungkin kendala pemasangannya nanti ini saya nggak punya apa itu, nggak punya dongkrak, jadi mungkin rencana biar agak miring saya ganjel pakai kayu, terus ini saya lepas biar enteng masang-masangnya. Jadi kalau masih ada banyak gini nanti berat ya kita ngelepas lowering baru sama lowering lamanya, terus sama masang lowering barunya nanti susah. Jadi biar lebih enteng ini banyak nanti kita copot aja. Kelihatannya itu butuh sok 14. Oh salah, coba 17. Oh 17 pas. Bagian depan juga 17 sama, pakai 17. Kalau ini seingatku 22. Oh bukan, oh 24. Oh 24 ya dia. Untuk mur roda belakang pakai kunci sok 24. Oke, langsung saja kita eksekusi. Terus cukup kita kendorin aja, nanti lepasnya setelah didongkrak. Selanjutnya kita ngendorin mur lowering. Pas agak sedikit nyenggol header knalpot. Lumayan berat juga alat. Lumayan berat dan alot yang sebelah sini. Oke, sementara kita ganjel seperti itu ya, pakai balok kayu, lalu kita lepas roda belakangnya, baru melepas mur dan baut loweringnya. Sumpah berat banget ini ngelepas kas belakang, susah banget. Nariknya berat, ini nahan beban bannya aja juga udah berat. Kotor tangan. Udah lepas. Progres selanjutnya ngelepas lowering kit yang lama, standar bawaannya.
Oke, akhirnya as yang ini udah terlepas. Jadi kalau nggak ada asnya ini dia semakin turun ya swing armnya. Seperti ini. Nah itu lepas dari apa itu loweringnya, dia langsung turun. Kelihatan nggak sih dari sini? Nah terus konsepnya kalau pengen semakin rendah, patokannya ini. Kalau ini semakin mundur atau semakin naik ya itu ya. Nah itu ini semakin rendah motornya. Nah, itu cara mainnya gitu ya. Ini aku juga baru tahu ya. Nah ini seperti ini. Oke udah. Jadi prinsipnya kalau ini semakin naik, swing armnya semakin naik, atau ini apa ini semakin mundur, dia semakin ceper atau semakin rendah nanti ground clearing. Oke, kita lepas yang bagian ini, as depan ini. Semoga mudah, nggak susah ya, karena tempatnya jelimet ini. Akhirnya terlepas. Ini lowering bawaannya seperti ini ya. Ternyata ada asnya ini ya. Ini PR selanjutnya, ini asnya mudah dilepas enggak ini kira-kira bos-bosannya. Repot juga ini. Terus tadi biar bisa ngelepas bautnya ini, kita mau nggak mau harus ngelepas ini ongkitan persneling juga ya. Jadi banyak banget ini tadi di luar perkiraan saya. Ternyata ini harus dilepas biar ini bisa ditarik keluar. Terus bagian bautnya ini pakai kunci L ukuran 8. Kalau yang bagian depan tadi dia pakai baut biasa seperti ini. Ini kalau nggak salah pakai kunci 14 ini. Kalau nggak salah ya. Oke, PR selanjutnya kita melepas bos-bosan ini. Oke, kita bikin perbandingan antara lowering bawaan dan lowering custom ya. Seperti ini. Kalau dilihat sekilas, bawaannya ini lubangnya sama dengan yang paling bawah ini ya. Yang ini sama dengan standarnya, lubang ini sama dengan standarnya. Terus lubang ini ternyata lebih pendek dari standarnya. Jadi kalau kita taruh di sini, kemungkinan besar ini motornya jadi lebih tinggi, nggak jadi ceper lagi. Terus coba seperti ini. Nah, ini sama kan? Ternyata atas bawah ini sama guys. Jadi langsung saja yang ada perbedaannya kita langsung taruh sini, nanti kita pasang di sini. Jadi seberapa rendah ya? Ternyata ngelepas bosnya ini mudah, tinggal geser aja ternyata ya. Nah oke, seperti ini bos-bosannya. Ini udah ada lahirnya, lahir bambu atau ronces. Langsung saja kita masukkan. Apakah juga mudah seperti melepasnya? Mudah melepasnya. Oh, ternyata memasukkannya juga mudah ya. Jadi ini presisi PNP. Oke, sudah terpasang. Lanjut kita pasang ke motornya. Nah ini detailnya ada K64 ya. Ini juga bahan besi, tapi secara ini bobotnya lebih ringan ini. Coba kita timbang. Ini standar bawaannya, beratnya hanya 630 gram ya. Terus ini coba kita timbang lagi, ini yang custom merek VCOS itu 840, berarti selisih 678 ya, sekitar 200 graman ya selisihnya. Ini juga tanpa as ya. Kalau tambahin as ini jadi 974, hampir sekilo. Terus kalau dilihat ini lebih tebal dari standarnya ya. Nah seperti ini, lebih tebal semili nih kalau penglihatan kasat mata.
pengerjaan penggantian lowering kit dari standarnya Honda CBR ke produk VCOS sudah selesai. Jadi itu tadi yang lama itu bingung, dari keempat lubang tadi kita seleksi ada 3 lubang, yang lubang paling belakang kita seleksi. Nah ini yang 2 ini nggak ada bedanya ternyata. Jadi kita lama trial error pasang dan lepas itu mana yang bisa turun signifikan. Sebenarnya yang turun signifikan itu yang paling belakang, tapi itu tadi minusnya, persoknya itu kayak mentok di swing armnya gitu. Nah kalau ditaruh yang atas atau bawah itu ternyata tingginya sama. Menurut saya sama sih, walaupun mungkin ada beda selisih sedikit ya. Terus ini coba kita turunkan seperti apa hasil akhirnya ya kan. Oke, hasil akhirnya itu kaki bisa napak sempurna ya, seperti terlihat di video. Tapi entah ini efek jangka panjangnya gimana kita belum tahu. Terus perasaan setelah diturunkan ini, sok belakang itu terasa kurang main ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini mau tak pakai tes jalan-jalan. Lain waktu kita sambung lagi apa yang perlu dibahas lagi tentang setelah melakukan turun shock ini tadi ya. Nah ini, oh ya satu lagi, kalau diturunkan pakai lowering kit seperti ini, kalau di jagang samping tuh dia nggak bisa gini ya, nggak bisa dijagang. Ya bisa dijagang, tapi dia itu akhirnya kayak mau ambruk ke kanan. Jadi solusinya nanti ini harus dipendekin ini jagang depannya. Nah terus ini bisa dijagang samping karena itu saya taruh di mester yang lebih tinggi dari ini ya, itu lebih tinggi, makanya ini masih bisa dijagang. Jadi umpama buat main-main kemana gitu nggak bisa dijagang samping ini sebelum diganti yang lebih pendek atau jagang bawaannya itu dipendekin ya. Oke, terima kasih, lain waktu kita sambung lagi lah. Ini udah sore ini. Benernya pengerjaan ini sejam 2 jam selesai, tapi yang lama tadi mikir dan terakhir errornya pilih yang lubang yang mana ya dari ketiga lubang tadi. Itulah, ya wes lah, mana. Karena belum dapat jagang atau apa ya, jagang samping itu yang lebih pendek. Akhirnya kalau dibawa keluar terus mau parkir itu cari yang depan itu lebih tinggi. Nah seperti itu. Kalau nggak cari yang lebih tinggi, dia nggak bisa berdiri, nggak bisa dijagang samping, malah mau apa itu guling ke kanan. Kalau nggak cari unda-undaan, apa sih nama bahasa tulisan unda-undaan,